Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Tadi sudah awal tadi jam 9 tepat adalah pembukaan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas, yang mana sudah tertunda sampai 3 kali ya Bu Ketua OC ya, di mana sebetulnya diagendakan di tanggal awal Maret, tanggal 8 kalau nggak salah 18 sampai 20 Maret 2020. Kemudian ada 3 kali pergantian dan alhamdulillah kemarin dan kita sudah banyak dari berdatangan rekan-rekan peserta RP3YD dan hari ini tadi pembukaannya. Ini suatu hal, kali ini betul-betul kita memerlukan effort yang luar biasa karena terkait dengan perizinan. Tidak mudah kita mendapatkan perizinan di kecamatan ya Bu ya, kemudian di kota Surabaya sendiri, di kota Batu ya, kemudian kami sendiri di PPINI juga sampai ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai rekomendasi kepada Polda, kepada Mabes, baru Mabes bisa mengeluarkan surat. Karena ini betul-betul satu hal yang luar biasa, kita sampai 1.000 orang ya dengan jaminan ketua umum dan sekretaris umum, sehingga saya berkali-kali tadi menyampaikan kepada rekan-rekan, tolong kita semua tetap jaga prokes ya. Kita jadikan ajang rapat pleno pengurus pusat yang diperluas ini adalah ajang silaturahmi, ajang di mana kita menjalankan roda organisasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membuktikan kepada dunia di luar INI bahwa notaris itu adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai harkat dan martabat dan menjaga kepentingan organisasi, tentunya untuk kepentingan anggota. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi mohon support dan doanya. Mudah-mudahan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas bisa selesai tepat waktu besok, dan nanti 2 hari ke depan adalah pembekalan keilmuan. Ini juga hal yang luar biasa karena kali ini akan datang dari Mabes ya, dari Mabes, kemudian Polda, Kapolda juga akan datang. Mereka akan membicarakan bersama dengan Sekum dan Kabit dengan anggota membicarakan mengenai pedoman teknis MOU antara kepolisian dengan Ikatan Notaris Indonesia. Insya Allah kita membuktikan bahwa meskipun kita menghadapi situasi pandemi seperti saat ini, kita harus terus berbuat maksimal untuk kepentingan anggota. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekum. Silakan Pak Sekum. Terima kasih. Saya buka aja lah deh. Saya nggak pengap gitu deh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami cintai, rekan-rekan pers, bahwasanya ini suatu effort yang besar sekali sampai terjadinya dapat terselenggaranya RP3YD ini. RP3YD ini tadi sudah dikatakan Bu Ketum sudah ditunda beberapa kali, 3 kali, dan izin hari ini tanggal 16, kemarin jam 2 siang baru kita mendapatkan izin, jam 2 siang. Dan perizinan ini semua instansi hands up semua. Siapa yang mau memberikan, mereka saling lempar. Mereka tidak mau bertanggung jawab karena dikhawatirkan terjadi klaster. Dan yang hadir itu dari ruangan ini 1.350 orang yang dapat izin. 1.350 orang untuk pembekalan. Tapi untuk RP3YD-nya 350. Ini suatu event yang besar. Mabes Polri sampai saat sekarang ini belum pernah mengeluarkan izin. Sampai sekarang ini belum pernah mengeluarkan izin. Mereka hanya memberi pemberitahuan. Saya dapat informasi dari bapak-bapak yang di Intelkam bahwa ada acara kemarin yang dihadiri oleh Pak Jokowi sendiri, mereka nggak mengeluarkan izin yang di Lombok. Dan ada juga pameran mobil yang ada di BSD, itu juga hanya pemberitahuan. Dan syukur alhamdulillah dengan kita memberikan penjelasan, kita menerangkan bahwa rapat ini adalah rapat
pleno, rapat tertutup, rapat seluruh anggota notaris. Anggota notaris kita ini ada 20.000 di Indonesia yang akan hadir hanya sebagian kecil. Gitu. Dan ini juga kami persiapkan untuk di rapat pleno ini, kami persiapkan materi-materi yang akan kami adakan lagi nanti di kongres luar biasa kayak di Riau. Jadi saya sama Mbak ini ketua OC di sini selalu tektokan mengenai perizinan. Kita ke Polres minta dulu dari Polda kita datang ke Polda minta dulu ke Mabes, begitu juga di Mabes turun lagi minta rekomendasi dari Polres, dari Polda, mana nih, mana telur mana ayam. Tapi alhamdulillah kemarin tepat jam 14 saya telepon, saya ada di Mabes jam 14 saya telepon Bu Ketum, Mbak ini sudah. Jadi sejak itu baru diadakan pendaftaran ulang, pendaftaran dibuka. Ya, betul. Sementara pesawat saya jam 15.30. Selesai dapat itu langsung lari ke bandara. Dari bandara langsung terbang ke sini. Alhamdulillah. Jadi suatu perjuangan yang besar karena kami dapat informasi dari BNPB itu untuk menjadi endemi. Hasil dari survei dari Harvard itu diperkirakan pertengahan tahun 2025. Jadi sekarang masih lama. Dan ini suatu prestasi Bu Ketua OC ini bisa menyiapkan satu kegiatan yang lebih besar. Meskipun memang adalah namanya manusia, kita tidak sempurna, ada hal-hal yang masih ada kekurangan. Tapi ini suatu effort, suatu perjuangan untuk supaya organisasi ini tetap berjalan, rodanya tetap berjalan. Periode ini 2019 sampai 2022 baru sekarang kita adakan yang besar. Setelah Kongres Internasional. Setelah Kongres Internasional bulan November, Oktober-November. Setelah itu awal 2020 sudah close semua, sudah tutup semua, tidak ada kegiatan. Baru sekarang ini yang di Batu Malang. Ya alhamdulillah ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan tepat sampai tanggal 19 hari Jumat lancar dengan peserta yang sudah ditetapkan. Jadi peserta ini nggak boleh tambah-tambah lagi, dan kami tekankan pesan kepada seluruh teman-teman, jaga prokes, jangan kumpul-kumpul, jangan bikin klaster. Nah ini kalau bikin klaster di sini tanggung jawab saya sama Bu Ketum ini. Itu di dalam suratnya tanggung jawab saya berdua sama Bu Ketum untuk mempertaruhkan bahwa ini sesuai dengan prokes. Demikian. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Bu Edi, Ketua OC mau menambahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Ya. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan peserta dari seluruh Pengwil yang ada di Indonesia atas kehadirannya di Batu, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada pengurus pusat yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, Pengwil Jatim INI selaku panitia pelaksana atau organizing committee. Jadi ketika dari hasil rapat PP ditetapkan kita akan melaksanakan pada tanggal 16 November sampai dengan 19, itu sebenarnya seminggu kemudian kita sudah memperoleh izin dari tingkat desa, ya, dari tingkat desa, gugus COVID tingkat desa. Kemudian dilanjutkan memperoleh izin lagi dari gugus COVID tingkat kecamatan. Ya, semula pertama kali kita memperoleh izin di tanggal 13 Oktober di gugus COVID tingkat desa. Kemudian di tingkat kecamatan, dan terakhir kemarin kalau ini dari tingkat 2 ya, itu dari gugus COVID Kota Batu itu kami memperoleh izin di tanggal 29 Oktober. Semua ini atas dukungan dari seluruh Forkopimda ya, yang ada di Batu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Batu. Termasuk kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Wali Kota Batu, Ibu Hajah Dewanti Rumpoko. Beliau sangat support terhadap kegiatan ini dan beliau sangat senang rekan-rekan ataupun teman-teman notaris itu hadir di Batu. Namun demikian kami memang diwanti-wanti untuk tetap melaksanakan prokes, syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemkot Kota Batu. Nah, prokes itu diantaranya insya Allah kami juga sudah mengadakan swab, mereka juga sudah antigen, ya, sudah vaksin, kemudian ada antigen begitu ya. Jadi kami sangat berharap
koordinasi dan kerjasama dari seluruh peserta untuk tetap menjaga prokes ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar sampai di tanggal 19 besok. Saya rasa dari saya demikian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf selaku panitia penyelenggara, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketum, tidak ada gading yang tak retak. Mungkin masih ada kekurangan di sana sini, kami mohon maaf atas hal ini. Terima kasih. Baik. Boleh ya, Ibu. Bu, mohon izin tadi di sambutan Ibu di terakhir Bu Ketum sangat menarik ketika Ibu menyampaikan memberi satu warning kepada seluruh anggota notaris Indonesia terhadap pemberitaan di media sosial yang begitu masif. Perjalanan masih ada ke kongres dan itu kan semakin gempurannya semakin hebat. Dari PP sendiri apa yang akan dilakukan Bu dengan bagian-bagian yang PP ini untuk mengcounter segala bentuk upload yang Ibu sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Memang satu hal yang kita hindari, kita tidak mau bicara di medsos. Itu satu hal, karena itu dibaca oleh seluruh Indonesia. Dengan adanya kemarin Kongres Internasional, nama INI itu sudah cukup bagus, sangat bagus malah. Sampai pernah saya disentil oleh salah satu pejabat pemerintah, Bu Ketua, itu pada waktu itu ada pemilihan Kadin, ya Kadin. Ibu Ketua, bisa nggak tuh Ikatan Notaris Indonesia juga seperti itu loh, harus seperti Kadin loh, rapi, bagus, tidak gontok-gontokan, apalagi sudah sukses menjalankan Kongres Internasional. Berangkat dari situ, saya himbau kepada teman-teman, tolong ya teman-teman, meskipun kita nanti ke depan berbeda kepentingan, berbeda pilihan, tetap ingat kita adalah pengurus. Pengurus itu tugasnya apa? Menjalankan roda organisasi, juga menjaga situasi kondisi supaya semuanya kondusif. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman, termasuk pengurus. Nah, terus terang dengan adanya berita-berita di besok, saya juga gatel, pengen saya jawab di situ. Tapi saya pikir, kenapa harus begitu? Makanya tadi, kebetulan ada pengurus dari tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat daerah, saya sampaikan, yang namanya Ikatan Notaris Indonesia, dari pengurus pusat, pengurus wilayah, sampai pengurus daerah, itu kan taat azas. Kita ini sudah cukup bagus loh, anggaran dasar kita bagus, anggaran rumah tangga kita bagus, sehingga kita sesuaikan sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, tolong jangan percaya berita-berita hoax yang di-upload oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Silahkan cek aja ADRT kita, tanya ke pengurus, benar apa tidak. Kita tidak mungkin lah, yang namanya pengurus itu sudah, marwah kita itu sudah marwah bukan kepentingan kita, tapi adalah kepentingan organisasi yang lebih besar. Jadi kali ini saya selalu ingatkan teman-teman, kita ini berbuat begini bukan buat kita loh, tapi buat notaris ke depan. Dengan semakin bagusnya Ikatan Notaris Indonesia ke depan, pasti yakin lembaga pemerintah manapun pasti akan menggait atau menggandeng Ikatan Notaris Indonesia untuk bisa diminta oleh masukan-masukan. Jadi ya saya kontak dengan kesadaran mereka lah. Saya himbau kesadaran mereka, karena kita juga orang dewasa, kita berpendidikan, ya kan? Itu yang terus saya gaungkan ke teman-teman di setiap event apapun, bukan hanya tadi, tapi di setiap rapat pun saya selalu sampaikan ke teman-teman seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Udah, cukup caption yang bagus. Ada. Ya. Pak Ketum, bagaimana Pak PPINI dan dari OC meyakinkan pihak terkait, pemerintah terkait untuk bisa memberikan izin atau memperbolehkan? Dari tadi sudah dikatakan oleh Bu Ketua OC, Mbak Eni, bahwa dari Satgas Covid desa sudah mendapat izin, Satgas Covid kota, Satgas Covid provinsi. Nah, dari ketiga ini yang sebagai menjadi dasar. Dari ketiga ini kita minta BNPB, Satgas dari BNPB. Sudah itu keluar, nah, baru kita ngajukan ke mana? Ke Mabes Polri. Jadi artinya semua izin ini didapat berjenjang ya Pak ya, dari bawah ya, tidak sama-sama di atas Pak ya? Ya, berjenjang. Kecuali izin yang dari Polri.
Ya. Polri. Ya. Kecuali pimpinan Polri. Ya. Karena Dan- mereka saling menunggu mana telur mana ayam. Dan satu lagi saya bisa tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekum. Kenapa akhirnya izin didapat? Karena sekali lagi itu tadi kredibilitas Ikatan Notaris Indonesia itu sudah diakui. Itu mempermudah kita. Coba kalau bukan INI belum tentu dia dapat izin, begitu loh. Nah ini yang saya bilang ke teman, hati-hati kita harus jaga nama INI sebaik-baiknya supaya kita dipermudah ke depannya. Salah satu contoh, besok insya Allah hari Kamis ya. Ya. Di sana bayangkan dengan adanya MOU pedoman teknis sudah terlaksana di Desember 2020. Besok itu dari Bareskrim, dari Kapolda, kemudian dari beberapa petinggi di sini melibatkan semua jajaran dari bawah Polda, itu melibatkan mereka untuk ikut datang mendengarkan apa yang disampaikan oleh TPINI dan juga oleh Bareskrim. Itu adalah suatu hal yang harus diakui bahwa ini kita dipercaya, begitu loh. Ini mempermudah juga perizinan, gitu ya Pak Sekum ya. Betul. Jadi sekali lagi, iya. Jadi sekali lagi ya, ini ya satu hal yang luar biasa yang kita harus jaga. Juga tentunya kali ini juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Wali Kota yang tadi Bu Heni sampaikan. Support yang luar biasa. Sebetulnya saya ingin ketemu ya Bu ya sama Bu Wali Kota, tapi jadwal kita belum ketemu Nanti ya Bu hari ya. Kamis. Oh, ya. Hari Kamis. Ya Allah. Beliau diundang nanti hari Sebetulnya Kamis. begini, Beliau juga kita datang. ini banyak yang menanyakan kepada saya, kok INI kok nggak ngundang-undang, termasuk ada beberapa kementerian lah minta. Saya sampaikan, ini kegiatan EP3YD ada kegiatan internal dari organisasi ya. Satu itu, yang kedua, prokes kita sangat ketat. Hitungan nama yang sudah bayar, sudah terdaftar pun juga sampai ke Mabes. Kita nggak bisa bergerak, oleh karena itu kita sampaikan permintaan maaf itu kepada teman-teman bahwa kita tidak bisa mengundang seperti biasanya. Sekali lagi karena kondisi saat ini adalah kondisi yang luar biasa, kita bisa melaksanakan saja sudah terima kasih, begitu ya. Jadi sekali lagi ya, kami mohon maaf kepada teman-teman dari beberapa instansi dan lembaga pemerintah, kami tidak bisa memberikan undangan karena sekali lagi ini adalah sangat terbatas dan sekali lagi kita memang harus prokes ketat. Begitu ya Bu Heni. Ya. Terima Satu lagi. kasih. Kita tunggu ya. Boleh satu lagi dari saya Mahfud Gros TV. Ini kan tadi Mbak Gita ya, Bu Ketum menyampaikan bahwa RP3YD sudah mengalami kemunduran beberapa kali. Bahkan ya alhamdulillah saat ini akhirnya keluar juga izin. Otomatis kan dalam pelaksanaan kongres, dalam pelaksanaan perintah kongres di bulan Makassar itu kan harus dilaksanakan tepat waktu. Nah, apa langkah selanjutnya? Ini kan anggota pasti menunggu setelah RP3YD hari ini. Berarti kan langkah perintah kongres selanjutnya adalah prakongres dan kongres. Itu Ya. ada plan nggak atau ada yang disampaikan Ya. ke anggota? Prakongres atau nanti KLB ya, Ya. itu kan nanti akan ditentukan nanti insya Allah kalau nggak Maret April di Riau. Oke. Nanti 6 bulan setelah itu baru kita melaksanakan kongres begitu. Berarti nanti di 2021 untuk prakongres. Sekarang 2021 Pak. 2021. Iya, insya Allah 2022. 2022. Dan kita berharap juga situasinya lebih kondusif, tidak seperti ini ya. Masih COVID, apalagi COVID sekarang di luar negeri masih makin meningkat malah beberapa negara akan lockdown juga gitu. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan lancar. Gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Yuk.